Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat 14 saja. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 12 sampai 14. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya awali ayat 12, lalu jemaat ayat 13, ayat 14-nya kita baca bersama-sama. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 13. Ayat 14 kita baca bersama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibunya Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus naik ke sorga dan murid-muridnya diperintahkan untuk menantikan Roh Kudus itu, mereka berkumpul di Yerusalem. Mereka menanti-nantikan. Yang menarik bagi saya pagi hari ini adalah membahas terutama pada ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Sehingga mujizat yang terbesar setelah keselamatan adalah turunnya Roh Kudus yang memberikan kekuatan, menguatkan, memelihara dan mendampingi umat Tuhan. Tetapi saya ingin berbicara bagaimana bertekun dengan sehati dalam doa. One heart, sehati. Kita semua sehati? Apa ukurannya? Bagaimana kita bisa bilang sehati? Harus ada ukurannya. Kalau berbicara sehati, ya semua orang bilang sehati. Suami istri ketika mau menikah bilang sehati, semuanya sehati. Di gereja juga sehati. Saya ingin berbicara dulu konsep hati atau jiwa. Selalu diasosiasikan dengan emosi, kehendak, pikiran. Dan saya ingin membahas lebih dahulu tradisi Yahudi mengenai hati. Kekristenan tidak bisa lepas daripada pemikiran dan tradisi Yahudi. Karena itu kitab Yahudi masuk dalam perjanjian lama, perjanjian baru yang kita percayai menjadi Alkitab. Dalam tradisi Yahudi, hati itu terdapat dua unsur. Yetzer hatop dan yang kedua yetzer hara. Yetzer artinya unsur kebaikan, hatop dan unsur kejahatan. Jadi ada dua unsur yang mempengaruhi perilaku dan tindakan manusia. Sekarang mari kita berpikir, saya senang kalau khotbah pagi mengajak orang berpikir. Karena kurva belajar kita masih tinggi, belum terganggu dengan yang lain. Hati dalam bahasa Ibrani itu dua kata. Lev seringkali juga libi, hati.
Secara harfiah, lev itu lever. Suara hati itu kilia. Kilia itu secara harfiah ginjal. Mari kita lihat sekarang. Di mana letak hati kita? Apa di lever kita? Saudara sakit hati, sakit lever? Tidak. Suara hati, suara ginjalmu yang berbicara? Tidak. Saya ingin tanya. Semua punya hati dan semua punya suara hati. Tak ada orang yang di sini tidak punya suara hati. Tapi saya ingin tanya, di mana letaknya hati? Ayo. Bukan, pikiran itu otak. Ketika di MRI saya baru tahu otak kanan dan otak kiri. Ternyata yang kanan berada di kiri, yang kiri berada di kanan. Ya, itu pikiran, ada otak. Letaknya jelas, hati yang saya tanya. Hati di mana? Di jantung? Enggak juga. Di diri, di mana? Coba. Berarti di dalam diri kita saja ada dimensi yang misteri. Ya, tapi ada. Tapi dia misteri. Jadi dalam diri manusia saja ada dimensi misteri. Apalagi dalam kehidupan. Hidup ini penuh sekali dengan misteri. Banyak hal yang kita tidak sangka, tidak rencanakan, tidak atur. Bisa jadi jalan hidup kita. Tapi apa yang kita rencanakan, apa yang kita atur, tidak jadi. Banyak kali. Karena itu hati, saya ingin bicara hati dulu. Suara hati itu ada bagian yang misteri di dalam hidup kita. Tapi pekerjaannya, fungsinya menurut tradisi Yahudi. Yang pertama tefuna. Ada penyesalan. Semua orang punya penyesalan. Ada pertobatan, itu tefuna. Itu fungsi pekerjaan hati. Pekerjaannya ada, tempatnya misteri. Sering orang bertanya, di mana Tuhan? Tuhan ada tapi tidak tahu keberadaannya. Jangankan keberadaan Tuhan, keberadaan hati dalam diri kita sendiri kita tidak tahu, tapi nyatanya ada. Itu jelas sekali. Tefuna artinya penyesalan, pertobatan. Hati kita mengajak seperti itu. Ya. Yang kedua, emuna. Keyakinan, kepercayaan. Kita punya iman, itu emuna. Kita punya kepercayaan, kita punya keyakinan. Ketika Anda duduk di kursi itu, Anda yakin kursi itu kuat untuk diri kita. Kenapa Anda periksa dulu? Koreksi dulu kekuatannya berapa, hitung-hitung dulu. Enggak. Itu berarti ada keyakinan, emuna, tefuna, emuna, dan yang ketiga tefila, berdoa. Doa itu letaknya di tempat yang paling misteri. Tapi doa adalah komunikasi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Doa itu bukan soal liturgi. Doa itu soal hubungan. Dan kita punya hubungan dengan Tuhan dalam doa. Pasti saudara punya harapan, keinginan. Itu sampaikan dalam doa. Itu pekerjaan hati begitu besar. Tuhan berbicara. Karenanya kita ingin melihat, saya ingin bicara sehati dulu. Apa bukti sehati? Apa bukti?
Ibu bapak kita gereja ini sehati. Apa buktinya? Orang letaknya hati saja misteri, lalu buktinya sehati itu apa? Harus ada bukti. Tidak bisa orang sembarangan berbicara kita sehati, sepikir, ya, membangun jemaat Tuhan di tempat ini. Kata yang jelas, sehati itu adalah komitmen. Komitmen. Itu sehati. Komitmen memiliki beberapa unsur. Tidak sekedar komitmen. Komitmen bisa dilihat. Kalau memang kita, rumah tangga, hidup kita, gereja dan semuanya memiliki komitmen. Yang pertama, janji. Ada janji kan? Sehingga terjadi rumah tangga, terjadi pernikahan, ada janji. Janji itu harus diikat. Yang kedua buktinya, responsibility. Tanggung jawab. Komitmen itu harus ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai istri, tanggung jawab sebagai jemaat, tanggung jawab sebagai pengerja, pemimpin. Semua dalam gereja memiliki tanggung jawab. Bukan karena tempat gereja ini seperti bioskop, selesai nonton bubar. Tidak, kita punya tanggung jawab. Semua. Kalau tidak, jangan bilang sehati. Kita baca ayat ini sehati, kita tahu akibatnya nanti. Selanjutnya dalam pekerjaan Tuhan, dalam kisah Rasul, dalam kehidupan. Yang ketiga adalah penyerahan. Saling menyerahkan diri, suami istri. Tidak mungkin dia tidak menyerahkan dirinya untuk bersatu. Kita saling mencintai, tapi kau di rumah bapakmu dan saya di rumah orang tuaku. Ya, saling tidak mau dipegang, saling tidak mau menyerahkan diri. Tidak mungkin. Berarti ada penyerahan. Kalau kita ingin membangun di gereja ini, apa yang kita serahkan? Hati kita, pikiran kita, tenaga kita, waktu kita, perlu ada penyerahan. Saya tidak bicara uang. Saya tidak pernah ngorek kantong orang, saya korek imannya, nanti uangnya keluar. Yang jelas. Jadi ada penyerahan. Yang keempat ada pengorbanan. Mau tidak mau ada pengorbanan. Cinta tanpa pengorbanan, tidak mungkin. Rumah tangga itu penuh dengan pengorbanan. Rumah tangga itu kita bangun dengan pengorbanan yang luar biasa. Saya bicara ini karena pernikahan saya sudah 56 tahun. 56 tahun. Sampai hari ini belum selesai pengorbanannya. Masih terus. Ya, korban perasaan, korban segala macam. Apalagi kita menikah pada makhluk yang paling kuat. Wanita itu makhluk yang paling kuat, saudara. Paling hebat. Yang pertama berani ngobrol dengan iblis siapa coba? Bukan laki, perempuan. Berani-beraninya dia main di taman di bawah pohon pengetahuan itu. Yang pertama kali berani ngobrol dengan iblis siapa coba? Oh, yang ngaku kan ibu-ibu juga. Ya, perempuan, bukan laki. Adam tidak berani main. Yang berani naik pohon duluan siapa coba? Namanya memakan buah pohon pengetahuan, pasti buahnya diambil oleh dia kan?
Dia naik. Kalau saudara tanya di mana Pak? Bahwa Hawa naik pohon. Ya, di mana? Di Alkitab. Kan tidak ada di sana. Alkitab itu ringkasan perjanjian lama. Dari kitab-kitab sebelumnya yang disebut kitab Talmud, kitab Mishnah. Peristiwa-peristiwanya banyak sekali. Kalau ditulis semua, enggak sesingkat ini. Intinya saja disingkat karena ditulis oleh jemaat umat Tuhan yang sudah tahu semua. Jadi kira-kira yang sudah tahu tidak ditulislah lagi. Tapi dalam kitab Mishnah, kitab Talmud itu ada. Ada. Ketika bangsa Israel dikejar oleh Firaun dan Musa membelah laut. Begitu dia tongkatnya, laut terbelah. Dalam kitab Talmud bilang, belum. Begitu ini belum terbelah. Bingung semua umatnya. Tetapi Harun berkata, lebih baik kita mati mengikuti perintah Tuhan daripada kita mati di tangan tentara Firaun. Turun ke air. Begitu turun, laut terbelah. Iman perlu tindakan. Pekerjaan Tuhan, mujizat Tuhan, perlu tindakan kita. Itu namanya kepercayaan. Tanpa tindakan tidak mungkin wujud. Sehati juga perlu tindakan. Itu yang disebut pemberian. Yang kelima, komitmen itu perlu keterikatan. Satu dengan yang lain. Perlu ada keterikatan. Sehingga kita merasa terikat betul-betul bahwa umat Tuhan yang akan dibangun. Belum lagi berbicara kesetiaan. Kita ingin bicara tentang rumah tangga dulu. Hubungan suami istri. Pacaran itu mudah, jatuh cinta itu mudah. Tapi hidup bersama suami istri itu rahasia. Rahasia Tuhan, misteri lagi. Misteri lagi. Saya kadang-kadang pikir, kok bisa bertahan 56 tahun ya? Padahal sudah mau ngangkat tangan berapa kali. Saya berani ngomong karena kebetulan istri saya tidak hadir. Kalau dia hadir ada masalah besar pulang nanti saudara. Loh iya. Karena kadang-kadang sudah 56 tahun saya masih tidak mengerti siapa dia. Itu misteri. Tapi kita perlu keterikatan. Kesetiaan. Setia dengan apa? Setia dengan pasangan. Jangan ngomong menghayal. Setia dengan ketika Tuhan berkati kita. Setia dengan Tuhan yang menyatukan kita. Amin. Setia dengan Tuhan. Kalau setia dengan pasangan ada banyak hal, waktu dan ruang yang dia tidak hadir. Tapi kalau setia kepada Tuhan, hadir tidak hadir orangnya, kita tetap setia. Itu lain hal. Amin. Setia. Coba, yang memberkati kita siapa? Jangan bilang gereja, jangan bilang pendeta. Karena saudara seringkali kita berpikir pernikahan kita diberkati di gereja, diberkati oleh pendeta, maka kita tidak boleh dipisahkan atau diceraikan. Bukan itu. Abad ke-17 baru ada pemberkatan pernikahan. Abad 17. Karena gereja perlu narik pajak orang kawin. Nah itu di Perancis. Itu saudara. Bukan itu.
Yang mempersatukan kita, yang memberkati kita siapa? Tuhan. Jadi ingat Tuhan terus. Ada masalah, ada persoalan, hampir menyerah. Ingat, engkau dipersatukan oleh Tuhan. Mertuamu Tuhan. Itu yang patut ditakuti. Amin. Loh, ini penting. Itu namanya komitmen. Gampang bicara sehati. Tapi bicara komitmen dengan unsur-unsur, 7 unsur yang saya sebutkan tadi. Wah, itu harus dipenuhi. Baru kita bisa bicara itu sehati. Ini penting. Oh ya, yang tadi baru 6. 7 loyalitas. Harus ada loyalitas, kepatuhan. Kepatuhan itu penting sekali. Sekarang saya ingin berbicara. Semua punya suara hati di sini? Amin. Ada yang enggak punya suara hati, tolong periksa nadinya. Semua punya suara hati. Ada 3 hal suara hati itu. Ya, yang pertama indeks, pesan. Suara hati sudah menyimpan pesan. Pesan dari kecil, pesan moral dari orang tua, dari masyarakat, dari Alkitab. Ya, dari sekolah minggu kita dengar, dilarang mencuri, tidak boleh membunuh. Itu sudah ada pesan di hati. Itu suara hati. Kalau dalam bahasa Yunani, suara hati itu suneidesis. Suneidesis, coba ucapkan. Suneidesis. Kalau bahasa Ibrani, leth. Ya, coba leth. Ya, leth. Bisa disebut libi. Ya. Jadi kilia tadi suara hati, kalian suneidesis. Suara hati punya apa? Pesan, namanya indeks. Yang kedua, suara hati itu menuntut. Kalau tidak sesuai dengan pesan, namanya yudek. Dia tuntut. Ya, sering dituntut oleh suara hati? Ya. Suara hati. Dan suara hati juga menghakimi, namanya vindek. Jadi dalam suara hati ada 3. Pertama apa? Indek, kedua yudek, dan ketiga vindek. Saya kasih contoh supaya gampang. Saya orang Palembang. Dari kecil saya tinggal di Palembang sampai tamat SR. Zaman dulu bukan SD tapi SR, sekolah rakyat. Saudara ya. Dan saya dari keluarga kemas, lingkungan masyarakat kami tentu saja bukan Kristen. Kalau bulan puasa itu libur panjang. Dan saya kenakalannya meningkat. Makin bulan puasa makin meningkat. Karena libur panjang tidak ada pekerjaan. Tidak berapa jauh dari rumah saya, di sana ada kebun, ya punya waiem, saya masih ingat. Dan dulu kalau bulan puasa itu musim buah-buahan. Dan pohon rambutan waiem itu berbuah. Dan merahnya rambutan, di mana saja saudara lihat sangat menarik hati. Saudara, itu rambutan menarik hati sekali merahnya. Ya, merahnya mangga enggak terlalu. Merahnya rambutan di antara hijau itu, waduh, menarik hati. Jadi, saya berencana dengan teman-teman untuk ngambil malam nanti. Waktu merencanakan, dalam hati saya sudah ada pesan, jangan. Tapi daya tarik warna rambutan itu lebih kuat. Sehingga tetap direncanakan meskipun hati kita berbicara jangan. Dan kami pilih waktu yang paling tepat.
Yaitu setelah orang berbuka puasa, lagi melaksanakan ibadah, sudah itu. Dan itu waktu yang tepat menurut saya. Jadi saya dengan teman-teman pergi ke kebun itu, karena saya yang berani, saya naik ke atas pohon dan mulai. Pada waktu saya mau metik buah itu, suara itu jangan makin keras. Tapi suara itu kalah. Ketika saya coba petik buah itu, langsung tuntutan pencuri. Saya turunkan buah itu. Sepi di bawah, ternyata Wa'yem sudah ada di bawah. Wa'yem ternyata tidak puasa, mungkin datang bulan. Jadi dia tidak ngantuk, tidak melakukan ibadahnya. Salah hitung saya. Saudara, saya turun dari pohon itu. Saya malu sekali karena saya sudah terhakimi sebagai pencuri. Indek, yudek, pindek. Sejak itu saya tidak berani lagi lewat di depan rumah Wa'yem. Ya, saya potong jalan. Karena sudah terhakimi. Setelah jadi pendeta, saya pulang ke Palembang. Wa'yem masih panjang umur, masih hidup. Dan di rumah keluarga, dia dengar saya datang. Lalu dia tiba-tiba menyapa. Saya dengar Cek Mas pulang. Nama kecil saya di Palembang Cek Mas pulang. Ya, begitu saya dengar suara itu langsung rambutan. Gak bisa hilang. Itu namanya terhakimi. Itu baru dosa rambutan loh. Coba yang lebih besar lagi. Siapa yang bisa menghapusnya? Siapa? Kecuali yang menguasai hati. Tuhan itu sendiri. Katakan amin. Iya. Dia yang bisa mengampuni. Dia yang bisa menghapus. Dia yang bisa menghilangkan. Karena darahnya telah dicurahkan untuk menebus kita. Makanya kita istimewa. Amin. Iya. Kalau tidak, kita akan tertuntut terus, terhakimi terus. Hidup kita akan trauma terus. Tidak ada yang bisa membebaskan kita. Hanya Yesus yang sanggup. Amin. Karena itu dia akan berikan damai, sejahtera, sukacita di hati kita. Apa istimewanya kita menjadi orang Kristen? Istimewanya, hatiku tidak dihakimin lagi. Setiap kali iblis membisikkan seperti seolah-olah belum tuntas. Tapi Roh Kudus dengan firman Tuhan memberikan terus menerus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Saudara telah menerima pekerjaan Roh Kudus. Amin. Dari mana tahu? Ya amin dulu saudara ya. Dari mana kita tahu? Ya. Pada waktu kita bertobat. Pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita ketika kita ada pertobatan. Pertobatan menandakan Roh Kudus itu bekerja, berkarya. Karena pekerjaan Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Kata menginsafkan, menyadarkan, memakai kata Yunani paling bagus sekali. Elen hen. Coba ucapkan. Elen hen, menginsafkan kita. Makanya yang nama Ellen itu harus sadar. Saudara, karena itu menyadarkan. Elen hen. Menyadarkan kita, menginsafkan kita, membebaskan kita, memberikan kita damai, sejahtera, sukacita. Aku terbebas. Saya bilang dengan Wa'yem waktu ketemu, Wa'yem mau saya ganti berapa rambutannya? Dia tersenyum, saya sudah lupa katanya. Oh kamu pernah mencuri rambutan saya ya. Saya tidak pernah ingat itu saudara ya. Bahkan saya tidak tahu itu kamu yang mencuri. Karena gelap.
Tapi hati, suara hati tidak bisa dibohongi. Orangnya tidak tahu, ternyata kita sendiri tertuduh dan terhakimi. Siapa yang bisa bebaskan kita itu? Datang kepada Tuhan. Satu kata, bertobat. Cukup, bertobat. Bertobat. Artinya kalau bertobat itu berbuatan, ya, tobat, ya, tidak diulangi lagi. Amin. Itu bicara suara hati dulu. Sunaedesis tadi. Sehingga dia memberikan kita baca Alkitab. Pada waktu kita baca Alkitab, pekerjaan Roh Kudus terjadi. Karena Alkitab ini adalah karya Roh Kudus. Dia mengilhamkan para rasul untuk menulis ini semua. Ini pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita membaca Alkitab, Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Kita tidak usah cari bagaimana Roh Kudus bicara dengan kita yang aneh-aneh. Yang normal saja. Baca Alkitab, Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Katakan amin. Ya sudah. Roh Kudus bekerja untuk mengubah kita, bertobat. Mengubah karakter kita. Membebaskan kita. Menghibur kita. Menguatkan kita. Damai sejahtera. Mari kita baca dulu. Mazmur 16 ayat yang ke-7. Mazmur 16 ayat yang ke-7. Bisa dilihat. Mazmur 16 ayat ke-7. Ya, kita lihat dulu. Aku memuji Tuhan. Ya, apa? Yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku memuji Tuhan karena dia memberi nasihat. Kapan Tuhan kasih nasihat? Dia bisik di hati, di telinga kita. Hei, Hisibrone, jangan begitu, belok kanan, belok kiri. Bukan. Baca Alkitab. Dari Alkitab Tuhan ingatkan kita. Baik melalui pikiran kita, melalui hati. Saya kalau Tuhan bicara langsung di telinga saya, saya paling takut. Jangan-jangan saya sudah stadium 3 ini. Iya, lebih baik baca Alkitab. Tuhan bicara melalui pikiran saya, ingatkan terus. Dia mengingatkan dalam pikiran saya, mantapkan di hati saya sehingga saya bertindak. Itu Alkitab. Kalau tidak baca Alkitab, bagaimana Tuhan bisa menasihati kita? Dia nasihati kita. Dia memberi nasihat kepadaku. Afare et Adonai asher yeatsani. Yeatsani. Yeatsani itu dia menegur kita, membimbing kita, menuntun kita. Suaranya lembut. Suara hati awal-awalnya lembut. Jangan. Kita bandel, jangan. Makin bandel, jangan. Suara hati itu. Kalau dia ingin tetap lembut, cukup satu kali. Jangan. Jadi saya ingat ibu saya. Ya. Kalau pendidikan, pelajaran, lebih ingat ibu daripada bapak. Karena bapak jarang di rumah. Ya, ibu. Mami boleh tidak? Gak boleh. Boleh enggak? Ya boleh. Masih bandel? Bawa barangmu, jangan pulang lagi. Nah itu cara orang Palembang marah dengan anaknya, saudara. Beda, saudara, ya. Zaman dulu. Ya sudah. Kalau orang dipukul, barangkali kalau kita dilempar sendal itu sudah biasa, saudara. Ya. Tapi begitulah. Tapi itu menjadikan kita jadi benar. Nasihatnya selalu diingat, apalagi firman Tuhan. Kalau kita baca dia nasihatkan, Yesani. Dia menasihatkan kepada kita.
Coba masih ayatnya tolong ditayangkan, jangan dihilangkan dulu ya. Mazmur 16 ayat yang menasihat kepadaku pada waktu malam hari, tolong sambung apa? Hati nuraniku mengajari aku. Pada waktu malam, aflelot, yesurani, yesurani, ya, suara hatiku. Dia mengajari. Karena itu, kalau kita baca firman Tuhan mengingatkan kita. Begitu kita kurang sejahtera dengan orang, hati kita terganggu. Lalu kita harus berdamai. Saudara, seringkali kita juga diperlakukan tidak baik, yang disebut sakit hati. Siapa yang belum pernah sakit hati di sini? Diam berarti semuanya setuju. Saudara, semua pernah sakit hati. Tapi sakit hati karena disakiti orang kan, jangan simpan kebencian. Kenapa? Yang rugi kita. Kita menyimpan kebencian bagaikan kita meminum racun berharap musuh kita mati. Bisa ngerti maksudnya? Kan masih pagi, agak cerdas sedikit. Ya. Kita menyimpan kebencian bagaikan kita minum racun berharap musuh kita mati. Yang mati siapa? Ya. Yang rugi kita. Lebih baik tidak usah simpan kebencian itu. Percuma, karena itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, karena itu juga tidak membunuh musuh kita, tidak. Bahkan membunuh diri kita. Jadi apa yang diajarkan Tuhan? Memang itu proses, tidak apa-apa. Semua itu proses. Saya kasih contoh supaya proses ini terus bekerja. Dan di dalam kehidupannya sehingga firman Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Apa yang dikatakan di sini? Mazmur 16 ayat 8. Ya, ayat 8. Aku senantiasa, tolong sambung, memandang kepada Tuhan. Tuhan. Saya ingin bicara sedikit. Ayat ini berbicara hampir sama dengan takut akan Tuhan. Saudara takut akan Tuhan? Ya, takut akan Tuhan itu berarti percaya kedaulatannya, percaya kuasanya, percaya pemeliharaannya, percaya segala-galanya kepada Dia. Dengan takut dengan Tuhan berarti kita tidak perlu takut di luar Tuhan. Itu takut dengan Tuhan. Kalau kita takut hanya kepada Tuhan semata-mata, maka tidak ada yang kita takuti di luar Tuhan, hanya kepada Dia. Selagi kita masih takut di luar Tuhan, berarti kita tidak sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Itu saja contohnya. Selagi kita memandang hanya kepada Tuhan dan tidak memandang yang lain, percayalah. Apapun masalah kita, apapun kesulitan kita, apapun persoalan kita, fokus kita kemana? Tuhan. Kenapa? Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Dia bersama-sama dengan kita.